dan kita semua selaku umatnya yang senantiasa berusaha untuk melaksanakan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan di yaumil qiyamah nanti mendapatkan syafaat dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jemaah syariah yang mendapatkan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita mulai acara pada malam hari ini dengan membaca surat Al-Fatihah yang mana mudah-mudahan dengan wasilah karamah dan mujizat dari surat Al-Fatihah ini kita semua senantiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menuntut ilmu sehingga dapat dengan mudah untuk memahami, melaksanakan dan mengamalkan apa yang telah diajarkan oleh kita bersama. Ala dunia wa kulliyatin salihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk selanjutnya waktu dan tempat kami persilakan para guru bersama para pengarang kita tutup di kami. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana Muhammadun sayyidul kaunaini wathaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtahami. Ya Rabbi bil Mustafa Al-Fatihah ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dhurriyyati wa li baiti. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah li asatidatina wa asatidatina khususan Syekh Abdullah Al-Muwahhib, khususan Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani, wa khususan Syekh Muhammad Khalil bin Abdul Latif Al-Bankillani, wa khususan Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari bin Asy'ari, khususan Syekh Abdul Ambawah Masbul, khususan Kiai Haji As-Samsul Alamun, Kiai Haji Nur Ali bin Najjar, Kiai Haji Mahfud Syafi'i, Kiai Haji Muhammad Dawud, Kiai Haji Zarqan, Kiai Haji Syamsuddin, Kiai Haji Abdurrahman, Kiai Haji Ahmad bin Abdul, Kiai Haji Anis Basir bin Wakhun, Kiai Haji Abdul Malik Mahalli, wa khususan Kiai Haji Dr. Abdul Muttalib, khususan Al-Habib Mundir bin Fuad Al-Musa wa nafa'ana fi ulumihim fid din wa fil akhirati. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah kita tujukan buat saudara-saudara kita, keluarga kita, anak-anak kita atau istri-istri kita, atau jamaah kita, tetangga kita yang barangkali sedang sakit.
Mudah-mudahan karomah daripada pembacaan suratul Fatihah, Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesehatan, Allah berikan kesembuhan, dan dapat melaksanakan aktivitas sebagaimana sedia kala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir jamaah masjid jamaah musalla Asy-Syariah yang dimuliakan Allah, bil khusus Ketua DKM Musalla Syariah Bapak Eko Novianto dan beserta jajarannya. Alhamdulillah kita malam ini istiqomah mulazamah mengikuti program daripada Ubudiyah, seksi Ubudiyah Musalla Syariah, yaitu pengajian yang alhamdulillah mudah-mudahan keistiqomahan jamaah sekalian akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 1000 karomah. Amin. Kalau udah mendapatkan kemuliaan dari Allah, insya Allah hidup kita itu enggak ada beban apa-apa. Ya, hidup kita itu ya mengalir penuh perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Kita buka halaman 14. Punten ini batuk. Halaman 14 kalau nggak salah teh. Faslun fil haya'i. Ibu-ibu megang nggak itu? Megang ya. Halaman 14 itu paragraf yang kedua. Faslun fil haya'i. Ya, kalau nggak salah sampai situ ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fil haya'i. Qala alaihi salatu wassalamu ya aliyu ad-dinu kulluhu fil haya'i wa huwa an tahfadha ar-ra'sa wa ma hawa wal batna wa ma wa'a. Faslun fil war'i. Qala alaihi salatu wassalamu ya aliyu la dina liman la khasyata lahu wa la aqla liman la ismata lah wa la imana liman la wara'alah wa la ibadata liman la ilmalah wa la muru'ata liman la sadaqatalah wa la amana liman la sirralah wa la taubatan liman la taufiqalah wa la sakha'a liman la haya'alah. Sampai situ dulu. Faslun bermula ini pasal menerangkan tentang fil haya'i, tentang malu. Qala alaihi salatu wassalam, qala telah bersabda sopo an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Aliyu, wahai Ali, ad-dinu utawe iku din agama, kulluhu iku
seluruhnya fil hayai adalah di dalam sifat malu. Wa huwa lan utawe iku sifat malu. Tuh orang Jawa ada yang paham ya. Kang anu. Kang Rede emang orang apa ente? Sunda ya. Oh. Dan adapun malu itu antahfadhu ar-ra'sa, hendaklah menjaga kepala, wa mahawa, dan apa-apa yang ada di endas, dan apa-apa yang ada di jerone endas. Sirah. Sirah ya, bukan sirah. Sirah. Kalau bahasa Sunda sirah ya. Oh kasar. Kalau halus endas. Kalau bahasa Sundanya apa yang halus? Kepala itu. Oh, wa ilaihil mustaka. Mustaka, endas ya, kepala. Endasmu. Wal batna, dan wawanya atau ke antafadho, hendaklah kamu menjaga akan weteng. Ya, weteng itu apa? Perut. Kalau bahasa Sundanya beten ya, sama nih bahasa Arab, beten teh batan, al batan ya beten. Jadi bahasa Sundanya perut itu mereduksi dari bahasa Arab al batnu ya beten ya. Berarti orang Sunda itu apa namanya, tabarukan kepada bahasa Arab. Iya. Wal beten wal batnu ya, lan apa namanya, menjaga perut, wa mawa'a, dan apa-apa yang di apa namanya di apa ya, diisi ya, isi perut maksudnya ya, apa yang menjadi isi perut itu. Nah, ini pasal ini tentang malu, Pak. Maka kata baginda Rasul, ya, mohon maaf ya. Wahai Ali, amalan-amalan kebaikan agama itu terpusat pada rasa malu. Amalan-amalan, segala perbuatan yang berdasarkan, yang bersesuaian dengan ajaran agama itu bermuara pada rasa malu. Bermuara pada rasa malu. Yang namanya malu itu adalah sifat yang ketika, atau perbuatan yang ketika kita terlihat perbuatan itu, maka kita merasa tidak enak dalam kepribadian kita, ya. Merasa jatuh harga diri kita, itu malu tuh. Misalnya, kenapa bapak-bapak, ibu-ibu ketika keluar rumah, jangankan keluar rumah, kenapa bapak-bapak, kenapa kita ini berpakaian? Karena kita ini kalau nggak berpakaian pasti malu. Makanya, ayo, kenapa kita, mohon maaf, ketika mandi kita lepas pakaian kita? Ya karena nggak ada orang yang lihat, betul nggak Pak? Kalau ada orang yang ngelihat kita nih, kita malu nggak? Malu. Maka harga diri kita akan jatuh. Ya misalnya, mohon maaf, nauzubillah, ya, ada tanpa disadari kita naruh CCTV di kamar kita, ya, tanpa disadari kita ini pengen ke kamar mandi, buka bajunya langsung di kamar kita, karena di kamar kita nggak ada anak kita, istri kita pun lagi di luar. Kita buka baju aja, melorotin apa sampai nggak sadar kerekam. Lah bocah lagi main-mainan HP. Kebetulan CCTV itu terkoneksi dengan HP. Lah bocah kita langsung ketawa, wah bapak, apa namanya, ketawa, wah bapak nggak
apa lepas baju segala macam. Ketahuan sama kita, ya Allah malunya luar biasa. Nah makanya baginda Rasul menasehati mantunya wahai Ali, sikap beragama kita itu bermuara pada apa? Pada rasa malu. Malu adalah menjaga apa saja yang terdapat di dalam isi kepala kita. Isi kepala kita ini apa, Pak? Otak kita, apa lagi? Ma haula roksi, apa-apa yang ada di sekitar atau ma'ala roksi, apa-apa yang ada di kepala kita. Opo-opo sing ono ning sekitar ndase kita, ya. Sirah kita tuh apa baik? Ana irung, ana mata, ya. Ada mulut tuh. Ini kepala kita nih. Kepala kita terdiri dari mulut. Mulut ini terdiri dari bibir, gigi, lisan. Iya toh? Kemudian tenggorokan. Kemudian telinga kanan kiri, kemudian mata kita. Kemudian kepala kita. Kepala kita isinya ada otak. Ada otak besar, otak kecil. Masya Allah. Kemudian ada rambut kita. Nah, rasa malu itu bermuara dari apa yang ada pada kepala kita dan isinya, dan apa-apa yang ada di kepala kita. Saya dapat cerita dari kakak saya kemarin. Suatu ketika beliau lagi pengabdian di Kuala Enok. Kuala Enok itu apa namanya itu, di Pekanbaru kali ya? Pokoknya di seberang sono lah. Kata beliau saat masih kuliah, lepas pesantren dia ngabdi di sana 1 tahun. Namanya masih remaja ya, umuran lepas pesantren kali usia 14-15 lah ya. Menjelang mau masuk kuliah saat itu. Dia sudah ditugaskan dakwah dan juga sudah ditugaskan sama Kiai Sukron saat itu tuh. Gurunya kan Kiai Sukron Makmun. Ya, ditugaskan di sana di salah satu madrasah, suruh ngajar. Nah, oleh masyarakat setempat ditanya, kamu bisa jadi khotib nggak? Khotib Jumat bisa. Ya udah besok khotib Jumat di masjid. Saat itu memang masyarakatnya betul-betul butuh yang namanya guru, butuh yang namanya ustadz. Itu di pulau namanya Kuala Enok. Nah akhirnya khutbah ada tuh. Nah khutbah. Nah saat itu khutbah, setelah selesai khutbah ya biasalah. Nah malamnya itu ada Piala Dunia kalau nggak salah ya. Ya itu nonton di, namanya masih muda kan, nonton di mana itu di kantor desa. Di kantor desa dulu kan TV itu kan masih ada di desa ya. Kalau nggak salah kalau nggak salah di Meksiko itu ya. Yang kalau nggak salah juaranya itu yang tahun 86 berarti ya. Yang juaranya Meksiko apa siapa ya? Apa Argentina itu? Nah, singkat cerita itu kakak saya mau berangkat, ditanya mau kemana? Dek, saya mau ke kantor keluar, mau ngapain? Mau nonton bola. Kalau di masyarakat sini, Dek mohon maaf dek, kalau di masyarakat sini orang yang sudah khotib Jumat, orang yang sudah khutbah itu pantangan keluar nggak pakai peci. Tuh Pak, itu aib Pak. Kalau orang sudah khutbah jadi khotib Jumat keluar nggak pakai peci itu aib. Makanya adek keluar pakai peci. Tuh Pak, dia keluar namanya anak apa masih remaja kan, mau nonton bola di ini. Akhirnya ya dia balik lagi pulang ke rumah pakai peci Pak. Tuh. Itu aja udah disebut atau sudah ditengarai itu adalah sikap daripada orang yang punya rasa malu ketika dia tidak pakai peci karena dia sudah mendapatkan kepercayaan dari masyarakat untuk menjadi khotib Jumat. Cuman nggak pakai peci doang. Betul Pak ya? Kita kan pernah ngeliat tokoh agama, katakanlah A'agim lah. Ketika itu dulu A'agim kan yang apa sih yang berkesan dari A'agim?
Apa coba yang berkesan? Dari stylingnya. Nah, pakai udang-udang. Suatu ketika kita melihat Agim nggak pakai udang-udang, ada nggak penilaian kita yang berbeda kepada beliau? Nah iya ya, orang pakai udang-udang ya. Padahal mah itu bukan ukuran sebenarnya. Tapi itulah ya, dari perilaku yang sederhana aja orang bisa menilai. Tuh. Suatu ketika saya makan bubur, ya, orang kalau yang menjaga wirainya, dia itu makan gak sembarangan. Ini si Lutfi makan bubur di pinggir jalan, ketemu lagi sama jamaah syariah. Pak siapa itu lupa, alhamdulillah dibayarin. Mama ente ya. Besok kita makan bubur lagi, ya, sama Kang Nurholis. Kalau si Lutfi ini menganggap dirinya sebagai ustadz, menganggap dirinya itu sudah mengamalkan, udah inilah, berarti dia harusnya punya rasa malu. Masa ustadz makan di pinggir jalan? Ya bagus, saya bukan ngaku ustadz saya. Bagusnya saya bukan ngaku ustadz. Nah kalau di sini mah lah bapak-bapak ge manggil saya ustadz. Ya Pak ya, lah di sini mah timbang ngobrol doang, Kang ya, cuman ngobrol, ngecaprak tapi ngambil ngambil manfaat, tabarukan sama kitab, udah begitu aja. Ya jadi bapak-bapak jangan nganggap saya sebagai ustadz, sebagai guru, udah kita mah CS aja udah ya. Nah artinya kalau si Lutfi sudah memiliki sifat muruahnya, dia nggak akan pernah mengambur-ngamburkan daripada kepribadiannya, daripada isi kepalanya. Yang namanya ustadz kudu pakai peci kemana-mana ge. Artinya apa? Kalau udah pakai peci, ilok dia bakalan ke pasar malam. Ilok dia pengen main gaple. Ilok dia pengen nongkrong di pinggir jalan pakai sorbanan, ya pakai kopi, pakai udang-udang. Tuh Pak, kira-kira pantas nggak? Jangankan saya, bapak aja nongkrong di pinggir jalan pakai sarung, pakai kopi, pakai sorban, ya bari main catur. Sampai tengah malam Pak Mukide tuh ya. Pantas kira? Kagak pantas. Sama dah Pak Mukide main bulu tangkis pakai sorban, ya kan? Pakai sarung. Ya kurang pantas. Itulah namanya al-haya, sifat malu. Itu dari segi zohir ya. Segi zohir ini kan zohir Pak. Mata kita juga kita jaga. Jangan sampai ini mata kita ini nggak punya malu, ya, nggak punya malu. Pagi berangkat kerja, mata jelalatan, yang ngelihat bini orang belanja di tukang sayur. Buset, ini bini siapa ya? Kayaknya baru ngelihat saya. Masya Allah. Tuh, ini mata nggak tahu malu, ya. Ini kepala. Apa isinya? Apa yang ada di kepala kita? Otak kita, otak besar dan otak kecil. Bagaimana cara menjaga rasa malunya? Ini otak besar, otak kecil selalu berpikirannya apa? Berpikirannya itu jorok aja. Ya, dari mata langsung otaknya bekerja. Itu bini siapa ya? Lah boto amat ya. Loh, ini otak langsung bekerja. Otak bekerja langsung koneksitas kepada hati. Ya jangan-jangan dia janda. Tuh, udah langsung sampai kantor ngejapri. Kebetulan tukang sayurnya di depan rumah Kang Nurholis. Kang Nurholis tadi ada tukang sayur, ada mama. Itu mama yang pakai baju biru siapa ya? Oh itu janda baru dia ngontrak di sini. Masya Allah. Tolong sampaikan. Nah udah nggak beres udah. Itu namanya dari mata yang nggak punya tahu malu, kemudian dikoneksikan kepada otak besar, otak kecilnya, kemudian langsung terkoneksi dengan hati. Nggak beres Pak. Tuh, jadi agama itu bermuara kepada sifat malu, pengamalan ajaran agama Pak. Kenapa bapak-bapak ya pakai baju rapih ketika berangkat ke musola? Bapak merasa malu kepada Allah kalau seandainya masa ke musola cuma pakai kaos doang. Udah gitu pakai kaos partai lagi. Ya enggak? Sami Allahu liman hamida di belakangnya, partai lagi baik.
ya. Yang sebelah sononya merek kopi kapal api, samiallahu liman hamidah kapal api. Habis bangun dari sujud, Allahu akbar kopi kapal api. Ya. Tuh. Kenapa bapak-bapak rapi berangkat ke musola? Karena malu kalau pakai baju yang jelek. Tuh rapi semua, nggak ada yang nggak rapi semua. Ilok bapak-bapak ke kolam renang pakai kayak begini. Ngajak anak ke kolam renang walaupun nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Apalagi sekarang pakai sarung itu, pakai kopi ya udah jadi trendy. Ya, bagusnya apa trennya? Itu mereduksi atau mencegah perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada yang tidak baik. Pakai sarung, ya, wah mau apa namanya, mau ke tempat ini karena pakai sarung. Tadinya mau ngelihat orang yang nyawer dangdutan nggak jadi. Oh, gue pakai sarung, nggak enak atuh. Ya Pak ya. Kemudian apa yang ada di kepala? Rambut. Rambut itu harus punya rasa malu, Bang Jenal. Rambut udah pada putih, ya Allah. Tapi lagunya masih tengik. Kang Eko, ya, tuh udah ada putih ente tuh. Lagunya jangan tengik ente. Rambut ya udah pada rontok, udah pada putih, udah pada mabur. Gigi nih mulut kita nih kan masih di sekitar kepala ya. Ini kan masih sekitar kepala. Ada gigi. Ya giginya udah pada gugur. Ya makannya sudah ama bubur, pandangannya sudah kabur. Tapi kelakuannya masih ngawur. Udah siap untuk menggali lubang kubur. Ya Allah, siap-siap bakalan nanti dibikin hancur sama malaikat. Na'udzubillah. Jadi pengamalan agama itu bermuara pada sifat malu. Makanya orang yang korupsi itu, dia pada beragama tapi tidak mengamalkan ajaran agama. Karena apa? Nggak punya rasa malu. Nah, orang yang korupsi itu emang orang goblok. Pintar semua Pak. Profesor, doktor ya. Ya Allah. Nggak ada yang orang yang goblok Pak. Pintar-pintar semua. Nah. Dan juga wal batna wa ma'wa. Dan menjaga perut kita dan apa-apa yang kita isi dari perut kita ini. Kalau orang yang punya rasa malu, dia makannya nggak bakalan sembarangan. Makanannya pasti dari barang yang halal, bukan barang yang subhat, apalagi haram. Barang yang subhat aja ditinggalkan Pak. Tuh. Karena apa? Punya sifat malu. Pulang ke rumah, kan bab awal udah diterangkan itu. Pulang ke rumah, habis sholat isya nih ntar ada kopi, ada makanan, main embat aja. Kalau orang yang wirai itu orang yang protek ya, sifatnya protek dari hal-hal yang bisa merusak kepribadiannya. Ya. Baru pulang enggak tanya lagi tuh sama istrinya, main embat aja. Tapi kalau orang yang wirai enggak Pak. Walaupun itu di rumah bapak, langsung aja diseruputi kopi, tapi dia nggak begitu. Ditanya, Mama, ini kopi sama gorengan punya siapa? Itu khusus buat papa. Udah Mama siapkan, baru diminum. Ya, Bang Mas J, apa Mas Win? Ya, ente di rumah begitu nggak? Ya, tapi memang kalau di rumah mah al-adah, udah kebiasaan. Memang istri kita sudah kita pesan, Mama, kalau papa pulang dari musola, punten tolong bikinin kopi sama gorengan di atas meja karena papa pengen ngeliat TV. Jadi pulang dari musola sudah ada. Nah, berarti emang itu buat kita. Tapi kalau seandainya sebelumnya belum mesen sama istrinya, tahu-tahu udah ada kopi sama gorengan, main embat aja, nggak nanya-nanya lagi. Ya, nggak taunya ada apa? Ada kakaknya baru datang, ya. Padahal itu kopi buat kakaknya. Iya kan, buat kakaknya. Tiba-tiba kakaknya baru dari kamar mandi ya. Ada emas baru datang.
Wah, kopinya udah habis itu, ya. Itu kopi siapa? Kopi saya udah habis. Lah emang itu kopi Mas. Nah, kan repot jadi kalau begitu. Nah, jadi orang yang punya sifat malu, perutnya pun dijaga. Jangankan dari barang-barang yang haram, barang-barang yang syubhat dia hindari. Dia hindari. Nah, apalagi kalau kemarin di kitab Nasul Ibad itu Pak ya, apa itu keterangannya bahwasanya kita ini, perut kita ini sebenarnya udah nggak menampung ya, tapi kita paksa aja. Ya kita paksa apa aja diisi. Ya, sehingga apa? Berpengaruh kepada hati, berpengaruh kepada mata, berpengaruh pada akal dan pikiran. Gara-gara makanan apa bayang masuk. Tuh, ya. Padahal konsepnya makan dan minum itu diperintahkan oleh Allah dengan apa? Dengan konsep halalan thayyiban mubarakah. Itu konsepnya. Halalan halal, thayyiban thayyib. Thayyib itu benar-benar baik dari segi lahir, baik dari segi batin. Ya, thayyib. Dari segi lahir makanan itu memang bagus. Ya, bagus. Tidak terkontaminasi dengan penyakit. Batin, makanan itu baik. Baik apa? Makanan itu memang dihasilkan dari cara yang halal, bukan boleh nyolong. Ya. Halalan thayyiban mubarakah, mendatangkan keberkahan. Apa sih makanan yang mubarakah, halal mubarakah? Contohnya apa? Pak RT, makanan yang berkah, makanan yang halal, thayyib berkah itu contohnya apa? Iya, makanan berkat. Habis tahlilan, habis selamatan, dapat berkat, itu makanan yang halalan thayyiban mubarakah, itu contoh konkret tuh. Makanya kalau Bapak dapat berkat, jangan nggak dimakan Pak. Kalau Bapak nggak dimakan, kasih orang, niat sedekah nih. Saya nggak boleh makan malam. Ya, anak-anak saya udah tidur, kasih tetangga sebelah atau kasih tukang apa di jalan lagi. Mas sudah makan belum? Nih, dimakan ya. Berkat Pak. Karena makanan berkat itu mengandung keberkahan. Ya. Itu halalan thayyiban mubarakah. Tapi isinya itu gulai kambing, ada jeroannya, ada babatnya, ada ususnya. Itu kira-kira thayyib apa enggak tuh? Thayyib apa enggak tuh? Thayyib bagi orang yang sehat. Tapi kalau orang yang punya asam urat, orang yang punya kolesterol, orang yang punya kencing manis, diabetes, ya monggo silakan, jangan dimakan, ya. Jangan dimakan. Tapi suatu ketika Pak, Bapak bertamu. Jangan Bapak saya dah bertamu dah ya. Kalau Bapak takut bertamu nggak dikasih apa-apa. Kalau saya bertamu ke rumah Pak RT, itu langsung udah disediain. Ternyata makanannya ini bertolak belakang sama saya. Waduh, makanannya gulai kambing, kambingnya kepala lagi. Ya Allah Kang Parihin, enak banget itu. Gulai kepala kambing. Kemudian habis dikasih kepala kambing, dikasih kopi pahit sama duren. Ya Allah. Ya Allah. Tapi ketika nggak dimakan, maka tuan rumah akan sedih. Makanya ketika tuan rumah makanannya dimakan, pasti senang. Apalagi sampai habis. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu kalau bertamu dikasih makanan, dimakan. Buatlah tuan rumah itu menjadi senang hatinya. Karena itu apa? Pahala. Namanya idkhalus surur. Walaupun makanannya nggak enak. Makanan nggak enak. Makanan nggak ada rasanya. Makan Pak, habisin. Ya. Saya pas disediain sama Kang Parihin, ya Allah. Tapi niat untuk menyenangkan hati tuan rumah, saya makan Pak. Tapi ada penangkalnya Pak. Kalau bapak-bapak misalnya bermasalah dengan fisik bapak lah, dengan badan bapak, dengan makanan, kemudian bapak disediakan oleh tuan rumah dimakan, tapi makanannya bertolak belakang, apa yang harus kita lakukan? Baca penangkalnya. Apa penangkalnya Pak?
Bismillahilladzi la yadurruhu ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Baca itu. Penangkalnya udah bismillah aja udahlah. Bismillahilladzi la yad. Karena apa? Niat kita kepengen memuliakan tuan rumah. Tuh, makanya besok saya tamu nggak apa-apa. Bapak mau nyudahin apa aja, insya Allah saya makan, Pak. Ya Allah, dah. Jadi pengamalan ajaran agama itu bermuara pada sifat malu. Apa yang ada di isi kepala kita, apa yang diisi daripada perut kita itu harus betul-betul kita jaga. Faslun, bermula ini fasa tentang warok, sifat warok. Sifat warok itu, Pak, adalah sifat yang memang apa? Menjaga dari perkara-perkara yang bisa merusak hati, baik dari perbuatan maupun ucapan. Nah, ini terlebih dari apa yang kita konsumsi. Selalu menjaga kehormatan dirinya. Itu sifat wirainya. Makanya, Pak, kalau ada orang-orang alim, Pak, biasanya kalau datang belakangan. Dia maunya di belakang, Pak. Ya. Karena apa? Kalau seandainya dia ke depan, itu pasti orang-orang pada mengeluh-elukannya karena tahu dia itu orang alim. Ayo dah. Ini kita lagi ngobrol begini nih, tiba-tiba ada guru kita, Ustadz Jidan aja. Pasti kita pada nengok. Bahkan boleh jadi kita pada berdiri menyambut kedatangan beliau, ya toh? Tapi kalau orang-orang yang alim, dia nggak dia nggak biarkan selesaikan dulu pengajiannya. Nanti setelah selesai baru pada itu, saking menjaganya. Qala sallallahu alaihi wasallam, ya Ali, wahai Ali, la dina liman la khosyata lahu. Tidak dikatakan agama itu menjadi sempurna. Ya, tidak dikatakan agama itu menjadi sempurna bagi apa? Bagi orang liman, bagi orang la khosyatalah, bagi orang yang tidak takut kepada Allah. Tuh. Tidak dikatakan dia itu beragama. Tidak dikatakan orang itu menjalankan agama. Tidak dikatakan orang itu termasuk orang yang agamis kalau dia tidak takut kepada Tuhannya. La dina, tidak ada agama. Artinya tidak ada orang itu dikatakan pengamal agama, pengajar pengamalan dalam ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari kalau dia itu tidak takut kepada Allah. Orang yang tidak takut kepada Allah, kenapa dia tidak takut kepada Allah? Karena dia tidak merasa punya agama, tidak merasa dia beragama. Makanya dia nggak takut sama Allah, nggak takut dengan larangan-larangan Allah. Orang yang model begitu ladina, bukan termasuk orang yang beragama. Dia kata punya Islam, Pak Ustadz, iya, tapi dia tidak termasuk orang pengamal ajaran agama. Karena apa? La khosyatalah, tidak punya rasa takut kepada Allah. Orang yang tidak punya rasa takut kepada Allah, la dina, tidak termasuk orang yang pengamal ajaran agama. Ya Pak, kalau kita ini melaksanakan larangan Allah, kita menganggap diri kita ini udah nggak takut lagi sama Allah. Ada nggak orang yang model begitu, Pak? Ada nggak orang yang model begitu? Udah banyak, Pak. Di mana? Di media sosial banyak banget, Pak. Orang menanamkan kebencian kepada seseorang ini juga termasuk orang yang nggak takut. Karena apa? Agama melarang kepada kita untuk saling membenci. Nggak boleh kita saling membenci kepada siapapun. Wala tagobadu, janganlah kamu saling benci. Ini membenci, nggak boleh.
Membenci seseorang nggak boleh. Kalau membenci perbuatannya boleh. Artinya membenci perbuatannya apa? Membenci perbuatannya karena perbuatannya itu dilarang agama. Misalnya Kang Nurholis ini tukang mabok. Ya, tiap hari kerjanya mabok. Kita benci jangan sama orangnya, benci dengan perbuatannya. Kenapa kita nggak boleh benci sama orangnya? Karena boleh jadi nanti akhir hayatnya dia mati dalam keadaan belum tentu menjadi pemabok, belum tentu. Tapi kewajiban kita adalah memberikan nasihat. Kang Nur, ente jangan mabok baik. Kalau dia ngelawan, ya udah. Yang penting kita sudah amar ma'ruf. Jangan kita kan kita ngasih tau Kang Nur tukang mabok, itu kan termasuk nahi mungkar ya. Nahi mungkar itu dengan cara yang ma'ruf. Mas Nur punten, ente udah kelewat batas. Tinggalkan perbuatan ente dengan cara yang ma'ruf. Jangan apa? Kang Nur, ente ahli neraka, kerjaan ente mabok. Jangan. Lah bisa-bisa dia mecahin botol, langsung itu botol pecahannya lari ke muka kita. Apa lo nantangin gua? Ya Allah, ya. Jadi orang yang dianggap tidak mengamalkan ajaran agama, dialah orang yang tidak takut kepada Allah. Kemudian apa? Wala akla liman la ismatalah. Tidaklah dikatakan orang yang punya akal karena dia tidak apalah ismatalah, tidak bisa menjaga dirinya. Artinya orang yang akalnya waras, orang yang akalnya sempurna, orang yang sehat akalnya, dialah orang yang selalu menjaga dirinya. Ya. Kemudian wala imana liman la wara'alah. Tidaklah dikatakan iman seseorang sempurna bagi orang yang tidak waro'. Waro' itu ya tadi protek dalam dirinya, sehingga dirinya itu selalu terjaga dari perbuatan-perbuatan yang bisa merugikan dirinya dan merugikan orang lain. Ya. Wala amana liman la sirrolah, dan tidak dikatakan dia itu orang yang amanah, orang yang aman bagi orang yang tidak menjaga rahasia. Ya, ini jangan bilang siapa-siapa ya. Ini antara kita berdua. Ini kadang-kadang kan begitu ya. Ini rahasia nih, saya kasih sama bapak-bapak sekalian. Lah udah bilang rahasia tapi dikasih tahu. Itulah amanah. Itu orang yang nggak amanah yang model begitu. Karena apa? Tidak bisa menjaga rahasia. Kelemahan suaminya diperlihatkan sama tetangga. Oh, laki gua mah payah. Orang danta dah laki gua mah dah. Emang kenapa sih? Ya udah gua mah malas dah kalau mau ceritain. Akhirnya kan nggak mau diceritain tapi bikin penasaran temennya. Emang apa sih laki lo? Tuh, bukan ibu-ibu sini, ibu-ibu sini. Waduh, mantep lah pokoknya lah. Nah itu namanya la amana liman la sirrolah, wala taubatan liman la taufiqolah. Tidaklah dikatakan dia bertobat bagi orang yang tidak mendapatkan taufik dari Allah. Wala sakho'a liman la haya'a, dan tidak dikatakan dia itu orang yang dermawan bagi orang yang tidak punya rasa malu. Ya. Nah, inilah bapak-bapak bab tentang sifat malu dan sifat wirai. Ya. Oh, ada satu lagi nih, wala muru'ata liman la sodakotalah, dan tidaklah orang dikatakan wibawa bagi orang yang tidak gemar bersedekah. Ya. Jadi orang kalau yang pandai bersedekah itu masya Allah muru'ah. Muru'ah itu dia selalu memperlihatkan perbuatan-perbuatan yang mendatangkan kebaikan. Itu muru'ah. Dalam kitab Adabud Dunya Waddin karangan Syekh Imam Mawardi, apa al-muru'ah itu? Al-muru'atu mura'atul ahwal ila antakuna ala afdoliha hatta la yanzuru minha qabihun an qasdin wa la yatawajjahu ilaiha zamun bistihqaqin
Tuh ya. Muru'ah itu artinya mini muru'ah pakai hamzah bukan pakai ain. Tapi pengertiannya atau apa namanya penjelasannya muru'atun ya. Muru'atu al-muru'atu mura'atul ahwal, menjaga tingkah laku hingga tetap berada pada keadaan yang paling utama. Perilakunya selalu terjaga. Walaupun Kang Eko ini bergaul dengan orang-orang bajingan misalnya. Ini kan lagi viral masalah bajingan ya. Ya toh? Tapi dia tidak ikut-ikutan menjadi orang bajingan. Ya. Walaupun ya Kang Redi bergaul sama anak buahnya cantik-cantik misalnya, dia tidak terpengaruh. Ya. Tidak terpengaruh ya Kang Redi ya. Tidak terpengaruh, bener ya. Ya, tidak terpengaruh apa-apa. Jadi orang yang muru'ah itu menjaga tingkah laku hingga tetap pada keadaan yang paling utama. Supaya apa? Supaya hatta la haru minha, tidak nampak, tidak melahirkan keburukan secara sengaja dan tidak berhak mendapatkan cacian. Nah itu. Inilah bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, mudah-mudahan kita semua bisa memiliki sifat malu dan sifat wira'i ya. Wira'i memproteksikan dirinya dari perbuatan-perbuatan yang bisa dirinya itu menjadi apa namanya, menjadi jelek ya, menjadi enggak bagus. Itulah sifat wira'i. Mudah-mudahan kita bisa punya sifat itu Pak ya. Sifat apa tadi? Haya dan sifat wira'i ya, wira'i pakai ain ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.